1596 Belanda menduduki wilayah Indonesia untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1816 secara politik Belanda menjajah wilayah Nusantara. Rakyat ditindas dengan kerja paksa. Berbagai pajak juga diterapkan untuk menghisap habis darah kaum jelata. Ratusan tahun Belanda menjajah dan menindas putra-putri pertiwi. Berbagai pemimpin perjuangan di daerah pun bermunculan. Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, Kapiten Patimura di Maluku, Cut Nyak Dien di Aceh adalah segelintir pemimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda. Irlanda ke barat, yo, maju. Ketika keris, rencong dan pedang tak mampu membuat penjajah hengkang, seiring dengan berjalannya waktu muncullah revolusi perjuangan baru. Perjuangan yang bukan hanya mengandalkan senjata, namun mengandalkan persatuan yang membawa perubahan. Satu nusa, satu bangsa yang membawa kebangkitan Indonesia. Beri aku 1000 orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku 10 pemuda yang membara cintanya pada tanah air, dan aku akan mengguncangkan dunia. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, tanah kita sangat kaya. Tapi kenapa kita selalu kelaparan? Di mana-mana selalu terlihat tubuh yang kurus dan penyakitan. Kenapa? Ini dikarenakan Belanda telah menghisap kekayaan kita tanpa membaginya secara adil kepada kita. Kita ditindas dengan sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Mari berjalan terus rakyat Indonesia. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Sejarah tidak akan memberikan kesempatan kedua kalinya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdekalah selama-lamanya. Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!
Hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka Bung. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terbang, tak gentar, menyerang, maju. Insinyur Soekarno, seorang pemimpin perjuangan Indonesia yang dengan pidatonya mampu memikat dan mengobarkan semangat rakyat. Oleh pemerintah Belanda beliau dipenjarakan dan dibuang ke Ende dan berlanjut pembuangan ke Bengkulu. Begitu juga dengan pemimpin revolusi yang lain seperti halnya Dr. Andes Muhammad Hatta yang juga dibuang ke wilayah Digul. Memang saudaraku, kemerdekaan membutuhkan pengorbanan. Di sisi lain, pada tahun 1941 Kaisar Hirohito di Jepang memerintahkan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Penyerangan ini berdasarkan bahwa Jepang memerangi Amerika, Belanda, dan Inggris. Salah satu tujuan dari pengeboman ini adalah rencana untuk menguasai Indonesia. dene utamaning nata Birabudi bawa leksana lire Birabudi mangkono apa kok anda yang bernama Insinyur Soekarno? Betul.
Saya Insinyur Soekarno dan Anda adalah Watashi wa Mayor Jenderal Siswo Sakaguchi. Saya Jenderal Siswo Sakaguchi, Divisi 16 Angkatan Darat Dai Nippon. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Sakaguchi? Anda Divisi 16 Angkatan Darat Tentara Jepang menemui saya di Bengkulu ini. Apa yang bisa saya lakukan? Tuan Soekarno-san, menurut catatan kami sejak 1934 Anda dibuang oleh Oranda ke Ende. Ya, 1934 saya dibuang oleh Belanda ke Ende. Dan setelah 4 tahun saya dipindahkan ke Bengkulu ini. Ya, setelah 4 tahun Anda dipindahkan ke Bengkulu. Bengkulu. Ya, Bengkulu. Lu. Bengkulu. Bengkulu. Ya. Bengkulu sini. Saya orang Jepang tidak bisa bilang Bengkulu, bisanya Bengkulu. Ya. 4 tahun saya dibuang pemerintah Belanda. Ini tahun ke-8 saya di Bengkulu ini. Kalau begitu saya membawa kabar gembira. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Ada kabar gembira apa, Tuan? Anda membawa kabar gembira untuk saya. Yo. Saya membawa kabar gembira atas perintah atasan saya, Jenderal Hitoshi Imamura di Jawa. Saya mendapat perintah untuk membawa Tuan, membawa saya. Iya, membawa Tuan. Apakah ke Jawa atau Jakarta? Haik. Apa artinya haik? Haik itu iya. Jadi saya akan dibawa ke Jawa. Haik, iya. Berarti saya dibebaskan dari pembuangan saya. Tuan Soekarno-san, Oranda yang membuang Tuan dan Dai Nippon yang membebaskan Tuan. Mari kita kumasi barang-barang Tuan, kita kembali ke Jawa. Mari Tuan Soekarno-san, mari Tuan. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung
Wow. Yang lain bawa motor bagus-bagus saya dapat motor buntut begini ya. Oh, coba kita hidupkan dulu, coyo. Mesinnya rusak saya. Rusak nih. Si coba lagi semangat. Saya tidak takut. Oh, di mana ada bengkel di sini? Tidak ada bengkel ya? Oh, masa tuan produser naik Vespa? Kita bersihkan dulu sebentar. Mogok lagi, wakero, tonondolo. Oh, Vespa bukan buatan Jepang, jadi tidak awet. Oh, di mana saya bisa mencari tumpangannya di sini? Stop. Oh, becak ya. Saya mau naik becak. Mau kemana Tuan Sinyo? Apa? Mau kemana Tuan Sinyo? Untune gedawan gusine menyonyo. Oh, saya mau naik becak dari sini ke Batavia, ke Jawa. Dari Bengkulu ke Jawa naik becak. Saya bisa kena penyakit Tuan. Oh, penyakit apa nih? Dua betis meletus. Oh, tidak masalah. Bagaimana kalau saya bayar biayanya saja? Dari Bengkulu ke Jawa berapa nih? 10 juta. Oh, 10 juta itu terlalu mahal nih. Bagaimana kalau 12,5 juta saja? Iki Jepang iki piye to ki? Jare Jepang iki pinter-pinter kok hitung-hitungane. Ya wis, ndak apa-apa, naik Tuan. Boleh nih? Naik. Wow, terima kasih. Saka Bengkulu ning Jawa kok numpak becak ki. Terus aku ki tekan kono piye? Iki Jepang ki panganane opo to kok abot men ki? Oh, lah Jepang kok panganane oke iki. Marai ra kuat. Abot. Iki mesti mangane oke iki. Cindol tenan. Artinya apa itu? Artinya Anda ganteng Tuan. Jancok tenan. Artinya apa itu artinya? Artinya Anda baik hati Tuan. Oh, yo. Wes, coba alon-alon nggih Tuan. Yo, tidak apa.
Waduh. Kenapa jalannya lambat sekali? Dalane munggah, Bul. Kenapa, ne? Kenapa ini becak tidak bisa jalan? Itu jalannya naik. Abot. Dibantu dorong. Bagaimana? Dibantu dorong. Nanti saya korting 12,5 jadi 10 juta. Ya, saya ini penumpang kok disuruh dorong. Saya dorong ya. Hati-hati Tuan. Hati-hati. Awas. Oh, malah mati. Jepangnya mati rapopo, hitung-hitung aku melu perjuangan mateni Jepang siji. Selamat datang Insinyur Soekarno. Hatta, bagaimana kabarmu dan perjuanganmu? Saya baik, Bung. Bung tampak lelah setelah bertahun-tahun diasingkan dan kembali ke Jakarta. Alhamdulillah, saya bisa kembali ke Jakarta berkumpul bersama dengan teman-teman seperjuangan. Syahrir, bagaimana kabar perjuanganmu, Syahrir? Ya, Bung Karno, saya masih berjuang bersama rekan-rekan pemuda, Bung. Setidaknya jalan kami masih lurus, Bung. Kami berjuang, kami solid, kami tidak termakan rayuan propaganda Dai Nippon. Sebab kabar terakhir yang kami terima, Nippon memanfaatkan pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mensukseskan propaganda dan kepentingannya. Bukan begitu, Bung Karno? Dulu ketika dengan Belanda, kita bisa memilih sikap kooperatif dan non-kooperatif. Namun di zaman Jepang ini, agaknya pilihan kita hanya satu, bekerja sama dengan Dai Nippon dan memanfaatkan mereka untuk kemerdekaan kita. Sebab yang kita hadapi adalah raksasa baru yang tidak segan-segan untuk menumpahkan darah. Bagaimana jika ini jalan kehancuran bangsa kita, Bung? Saat ini Nippon mungkin kuat bersama Jerman dan Italia. Tapi ingat, Bung, Inggris, Rusia, dan Amerika tidak mudah dikalahkan. Jadi kekuasaan Nippon tidak akan lama, Bung. Syahrir, Pearl Harbor hancur dalam hitungan detik. Pangkalan militer Amerika itu luluh lantak oleh angkatan udara Nippon. Rusia memang negara yang kuat, namun mereka sibuk dengan urusan dalam negerinya. Inggris adalah negara yang selalu mencari sekutu di mana-mana. Sedangkan Nippon, Jerman, dan juga Italia adalah negara-negara yang sejak dulu punya ambisi menguasai dunia. Mereka kejam, Nippon tak manusiawi, dan mereka akan bertindak seenaknya. Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita, Syahrir. Apa Bung Karno lupa dengan pembantaian 400.000 manusia di Nanking, China? Bukankah itu bisa terjadi di negara kita? Nanking adalah tragedi. Kita semua tahu bahwa Nippon dan Cina memiliki hubungan yang sangat buruk di masa lalunya.
Sebab itulah hal tersebut tidak akan terjadi di Indonesia. Siapa yang menjamin? Aku yang menjamin. Aku tidak yakin dengan kata-kata Bung Yang. Sebentar Hatta. Saya sependapat dengan Syahrir bahwa Nippon tidak akan lama di Indonesia. Tapi saya percaya dengan Bung Karno. Udah, apa maksud udah? Kita harus bersatu untuk menghindarkan rakyat dari kekejaman Nippon. Untuk mencapai kedaulatan, kita butuh rakyat, kita harus bersatu. Kemerdekaan tidak akan bisa tercapai jika kita terus berpijak pada pemikiran masing-masing. Sudahlah kalau begitu, udah. Bagaimana itu Bung? Sudahlah Bung Karno, biarkan Syahrir bertekad dengan jiwa mudanya. Sekarang lebih baik mari kita siapkan untuk sidang BPUPKI yang akan datang. Baiklah, mari Hatta, kita bersiap untuk sidang BPUPKI. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, pada hari ini Jumat Wage 1 Juni 1945, saya KRT Rajiman Wedyo Diningrat yang akan memimpin kembali sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Semoga hari ini kita bisa menentukan, di hari yang ketiga ini kita bisa merumuskan dasar-dasar negara kita kelak. Interupsi Bapak Rajiman Wedyo Diningrat, Ketua Sidang BPUPKI yang kami hormati, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mayoritas masyarakat kita adalah umat muslim. Maka dari itu sudah semestinya dasar dari negara kita adalah syariat Islam. Interupsi Bapak Ketua. Sebagai negara besar yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, tak bolehlah kita, tidak adilnya kita merumuskan dasar negara dengan menitik beratkan satu kepercayaan saja. Interupsi Bapak, mayoritas itu perlu diperhatikan. Syariat Islam adalah dasar negara yang paling tepat. Jangan begitulah Bang. Kemajemukan itu perlu dihormati. Kita tidak menginginkan perpecahan Bang. Syariat Islam itu penting. Wah, tak paham kau Bang. Nasionalisme itu syariat Islam. Sudah. Jangan bertengkar sesuatu yang
tidak perlu. Bung Karno, bagaimana Bung Karno? Apakah Bung Karno bisa menjawab apa yang seharusnya jadi dasar negara kita? Izinkan saya menjawab. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Anak kota dulu makan, engkau ku banggakan. Setelah 3 hari, sudah banyak dari kita yang hanya berbicara saja, tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan ketua Saudara Dr. Ajiman, apa dasar negara kita? Di sini izinkan saya menjawab pertanyaan saudara ketua, apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, berbagai budaya dan bangsa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kepentingannya masing-masing. Dulu Mahatma Gandhi pernah berkata, saya adalah seorang nasionalis dan nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita memiliki nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, budaya, dan agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin semakin tambah miskin tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengerucutan dari 4 butir sebelumnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Bertakwalah menurut agama masing-masing, tanpa mengganggu kepercayaan yang lain. Untuk itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya, dan atas petunjuk teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Selamat Bung Karno, selamat.